Sebagai warga receh plus 62, pasti kalian suka banget kan makan mie? Apalagi kalau yang rasanya pedes nampol kayak yang satu ini. Kalian mau cabai berapa nih? Sini-sini Pakar Receh siapin buat kalian ya. Cabai 10, cabai 25, cabai 50, atau mau cabai 100? Iya, nggak salah dengar kok. Betul banget, 100 buah cabai dalam seporsi mie. Wah, ini bukan halu loh ya, apalagi rekayasa. Mie dengan cabai sebanyak ini beneran ada di sini. Baru dengar aja udah berasa mules ya perut kita. Tapi Reza Levi malah penasaran loh foodies. Ih beneran nih, bakalan kuat nggak? Cabenya lihat sendiri. Kita mau bikin mie goreng mampus. Foodies tahu nggak cabenya berapa? 100 cabai, bayangin, hah? Satu mie, cabenya 100. Ya udah, tanpa nunggu lama, kita langsung bikin aja yuk. Warung Abang Ade ini bisa dibilang fenomenal. Udah tahu kan kenapa? Yes, karena warung yang satu ini menyediakan menu mie dengan level kepedasan yang luar biasa. Buat kalian penggemar makanan pedas, tidak ada salahnya kok menantang adrenalin di warung yang terletak di daerah Tomang, Jakarta Barat ini. Ayo uji nyali, bakal sekuat apa nih lambung kita? Wah, Reza Levi beneran mau uji adrenalin nih foodies. Cabenya beneran ada 100 buah. Wadidaw, ajib abis nih. Ini sih baru menghirup aromanya aja rasa pedas kayak udah sampai ke ubun-ubun ya foodies. Nah, supaya mudah menguleknya, cabai rawit merahnya mesti direbus dulu biar cepet halus. Kalau memakai cabai yang masih segar, bisa-bisa nanti tangan keburu pedas kecapean deh tuh sebelum mencicipi. 98, 99, 100. Hah? Lihat, foodies percaya kan? Kita bikin mie goreng, cabainya 100. Ayo, kita ulek. Hayu, masih semangat yang nguleknya, jangan nyerah dulu ya. Foodies, ini yang paling seru nih, bagian ngaduk-ngaduknya. Ya. Ini antara kita makan mie sama cabai atau cabai dikasih mie. Banyak banget. Biar sensasi makan mie-nya semakin komplit, ada tambahan topping yang bisa kita pilih. Mulai dari telur, bakso, sosis, kornet, dan juga keju. Selain mie pedas, ada menu lain nih yang rasanya lebih ramah di lidah, yakni roti bakar dengan topping manis dan ada nanas, kacang, plus trikaya. Rotinya dioles pakai margarin dulu sampai rata, baru dikasih topping pilihan di atasnya. Terakhir diberi kental manis, beses coklat, dan keju. Lalu tinggal dipanggang deh. Tuh, kan? Ya, hitam, gosong. Gimana nih, Bang? Gimana sih ini ceritanya? Rotinya kok malah gosong? Ya udah deh, mending bikin lagi kali ya, baru oke? Sekalian siapin juga menu pisang bakarnya. Nah, setelah pisangnya dibakar, beri topping kesukaan kalian. Dan terakhir baru dikasih keju plus kental manis. Yummy! Semua menu udah ready, yuk langsung aja kita santap ya. Wah, Reza Levi udah mulai deg-degan tuh foodies mau cobain mie cabai 100-nya. Pedas. Pedas ya. Mungkin kalau kita makan sampai habis, bakal kerasa pedas bangetnya. Pedasnya lama-kelamaan makin berasa gitu. Wow, pedasnya beneran meledak di mulut. Buat kalian yang gak kuat makan pedas, jangan coba-coba ya. Tapi ada tips nih buat yang penasaran pengen makan mie pedas ini. Minum air hangat setelah kalian menyantap mie-nya biar rasa pedasnya bisa cepet hilang foodies. Atau bisa dikombinasikan juga dengan makan toppingnya untuk membantu mengurangi rasa pedas. Terus boleh banget nih kalau kalian mau teriak ya biar makin seru makannya kali.
Kalau emang udah gak kuat, jangan dipaksa. Boleh deh kalau mau angkat bendera putih alias nyerah. Daripada lambung nanti meronta teriak kepedesan, ya gak sih? Kayak Reza Levi nih yang udah gak sanggup buat lanjut ya foodies. Ya udah, sekarang cobain mie yang cabai 50 aja ya kalau gitu. Secara keseluruhan, menurut saya lebih baik yang cabenya 50 aja. Karena yang 100 pedes banget. Nah, mie dengan cabai 50-nya masih bisa diterima di perut dan masih bisa dinikmati nih. Cocok lah di lidah. Menu lain yang disiapin di sini ada seblak komplit. So pasti bakalan pedes juga nih foodies. Aduh. Pedas. Tahu. Agak hangat tenggorokan. Nah, kalian udah siap belum menantap nyali makan mie 100 cabai di sini? Bisa lah dicoba dari level yang sesuai lidah dulu kali ya. Atau mau datang ke sini buat nyicipin yang manis-manis aja? Boleh banget juga kok. Menunya beragam foodies dengan harga receh mulai dari 15.000 aja. Mantep kok. Oke foodies, makan receh, harga receh, tapi rasa gak recehan. Foodies ngeliat kumpulan cabai rawit merah kayak begini, coba tebak, mau buat apa yo? Sambal. Eits, jangan salah, ini bukan sambal biasa, tapi sambal geprek yang pedesnya super kebangetan banget, pakai ekstrim lagi. Soalnya nih proses ngegeprek ayamnya aja udah langsung di atas kolam sambal cabai rawit merah kayak begini nih foodies. Udah gitu ayamnya dilumurin lagi sekujur dagingnya dengan sambal. Wih, kebayang dong gimana nikmatnya pas icip-icip menu ini? Ih, ampun. Anyway, sebelum icip-icip, mending kita cek-cek dulu yuk menu ini kuy. Capcus! Buat pecinta kuliner pedas, kudu wajib nih icip-icip ragam makanan khas bumbu super pedas asal Garut, Jawa Barat yang satu ini. Di kedai milik Butia Yuliani ini terdapat 22 menu super pedas foodies. Mulai dari tulang geprek setan, baci tos telur, cipak kocek, hingga pangsit moy dan mie riweh. Lucu-lucu ya namanya. Dari sekian banyak pilihan foodies, menu yang sedang banyak peminatnya nih, tulang geprek setan dan mie riwehnya foodies. Nah, untuk penyajian tulang geprek setan, pertama kita siapkan dulu bahan-bahan dasarnya nih, seperti tulang ayam, adonan tepung terigu, bawang putih dan bawang merah, cikur, serta cabai rawit merah. Nah, siapkan juga penyedap dan bubuk lada ya. Sip, setelah 2 kali direbus dengan rempah, campurkan tulang ayam ke dalam adonan tepung terigu, lalu goreng sampai matang foodies. Nah, saat menggoreng, gunakan minyak lebih banyak nih, agar bagian tulang ayam benar-benar matang dan jadi crunchy. Nah, sambil menanti tulang ayamnya ditiriskan, kita siapkan yuk sambal gepreknya. Kita ulek cabai rawit merah foodies, lantas tambahkan bumbu dapur lainnya. Oh iya, 1 centong cabai ini berarti tingkat pedasnya itu level 1 ya. Cabai yang dicampur bukan lagi pakai takaran sendok makan foodies, iya, tapi pakai centong sayur. Wow, pedasnya pasti bikin wadidaw lah ya. Lanjut ke penuangan lada, lalu aduk dan ulek hingga tercampur rata. Nah, agar sambal cabainya jadi setengah matang, campurkan minyak goreng panas. Setelah itu aduk-aduk hingga keluar itu aroma khas dari cabai rawit. Sedap! Berikutnya foodies adalah menggeprek tulang ayam ke atas cobek berisi sambal cabai ini. Menu ini sengaja memilih tulang ayam yang masih banyak dagingnya foodies. Agar sensasi pedasnya terasa nih, taburin lagi deh tuh tulang geprek ayamnya dengan taburan cabai rawit sesuai level kepedesan. Ngelihat proses ngegepreknya foodies, ini baru yang namanya bukan pedas doang ya, tapi asli beneran pedas abis pakai banget. Nah, biar makin maknyos nih rasa dan tampilannya, tuangkan deh tuh pakai bawang goreng dan potongan daun seledri. Ulala, geprek tulang setannya beneran juara pedasnya ya, kelihatan banget sih. Oke, sekarang kita lanjut ke menu kedua, yakni mie riweh. Menu super pedas ini juga sedang banyak banget yang diburu peminatnya foodies. Bahan pembuatan mie riweh terdiri dari bahan mie dengan aneka topping seperti bakso, somai, tahu bakso, dimsum hingga pangsit kering. Ada juga campuran cabai kering dan kuah cabai basah serta penyedap dan lada. Untuk proses bikinnya foodies, pertama mie buatan sendiri ini direbus dalam air mendidih hingga matang. Kemudian tuang mie ke dalam wadah yang besar.
Tambahkan kuah cabai basah dan cabai kering plus lada dan penyedap. Aduk-aduk kembali deh tuh mie-nya, lalu tambahkan lagi unsur cabai dan ladanya. Aduk kembali terus tuang mie ke atas mangkok. Nah sesudah itu letakkan unsur toppingan ini seperti bakso, tahu bakso, pangsit hingga tulang ayam. Udah cakep kan? Oh iya, sesuai namanya nih, pecinta kuliner akan dibuat ketagihan di sini karena bumbunya meresap ditambah lagi rasa pedas cabai rawitnya. Aduh, bisa memanjakan lidah penikmatnya deh. Nah, meski terbilang menu baru, tulang geprek setan dan mie riwah ini selalu ramai dipesan. Untuk tulang geprek setan berkisar 80 hingga 100 porsi per hari foodies, sedangkan untuk mie riwah mampu terjual 200 porsi per hari. Saking banyaknya pembeli, warung Mutia ini bisa menghabiskan puluhan kilogram cabai rawit loh, juga tulang ayam hingga mie setiap hari. Para pembeli yang datang bahkan berasal dari berbagai daerah foodies. Enak, pedasnya nendang banget, pokoknya mantep, juara, pokoknya segarut. Kedai yang tidak memiliki cabang ini foodies buka setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ini nih baru yang namanya usaha makan receh foodies, biar menu receh, tapi rasa nggak pakai recehan dong. Antrian 6. Nomor antrian. Foodies, ini pasar atau warung jajan ya? Rame bener. Suasana rame di sini emang udah kayak mau lebaran aja nih. Tapi emang bener ya, pembeli yang tumpah ruah di sini super luar biasa. Meski warungnya berada di gang sempit kayak begini, pembelinya seakan gak ada kata menyerah tuh buat jajan seblak nih foodies di sini. Yes foodies, ini adalah warung seblak. Kaget kan warung seblak bisa sebegini membludaknya? Kalau foodies bosan dengan tawaran menu seblak yang itu-itu aja, nah warung seblak ini bisa jadi referensi nih. Seblak Jewol Teh Rena namanya. Bentukan warungnya mah beda jauh sama restoran dan bukan juga di emperan jalan. Warung milik Teh Rena ini justru masuk gang sempit foodies yang lebarnya cuma bisa dilalui sama sepeda motor aja. Ya 11-12 lah ya sama yang namanya gang senggol. Meski lokasinya begini, pembeli seblak Jewol ini setiap hari nggak ada kata sepi. Agar nggak kewalahan nih sama jumlah pelanggan yang datang, Teh Rena teh sengaja pakai nomor antrian. Jumlah nomor antriannya juga nggak tanggung-tanggung foodies, sampai 300 nomor. Wow! Foodies, sebenarnya bahan utama seblak Jewol ini adalah olahan tepung kanji yang kenyal dan gurih. Nah, uniknya di sini saat hendak dimasak, olahan tepung kanji yang sudah siap ini diambil dengan cara dijewol. Dijewol teh dalam bahasa Sunda artinya digenggam dengan tangan. Tapi foodies nggak usah khawatir, soalnya meski tanpa alat bantu capit, cara ngejewol di sini tetap wajib pakai sarung tangan. Jadi penyajian seblaknya pun selalu aman dan higienis. Oh iya foodies, selain seblak jewol di warung ini juga ada menu-menu lainnya nih yang gak kalah lazis. Seperti seblak original, jewol campur, jewol somai, dan seblak jewol seafood alias sisipudan. Untuk proses pembuatan seblak jewol ini sebenarnya sih sama dengan seblak lainnya foodies. Pertama, mulai dari pemilihan toppingnya. Seblak jewol di sini juga kian lazis dengan beragam campuran topping pilihan. Mulai dari aneka kerupuk seblak, sayuran, tahu, pangsit, jamur enoki, sosis hingga ceker dan tulang rawan ayam. Jenis toppingan lainnya seperti somai, mie, dan bakso juga ada loh foodies. Pokoknya mah komplit sekomplit-komplitnya. Level kepedasannya pun bisa dipilih dari level 1 sampai 10. Dimana nih setiap levelnya setara dengan 1 sendok teh berisi cabai bubuk. Proses memasak seblak jewol ini juga GPL foodies alias nggak pakai lama. Yakni cuma 2 sampai 3 menit aja udah jadi deh tuh. Asik. Saat disantap foodies, rasa seblak di sini nikmatnya double, endulse banget. Apalagi sensasi lembutnya yang terasa di lidah menambah cita rasa seblak ini makin yahut. Pilihan toppingnya yang banyak banget emang juga bikin para pelanggan jadi ketagihan datang deh itu. Untuk harganya foodies, satu porsi seblak jewol dijual mulai dari harga 10.000, tergantung varian topping yang dipesan. Nah, buat foodies pecinta olahan seblak khas Sunda, nggak rugi lah kalau cobain seblak ini meski harus ngantri. Pas coba-coba ternyata enak dan komplit gitu di sini. Saya paling suka siomay sih di sini. Sama itu ya. Siomay Itu ya. sama tulang rangu. Antrian
Anyway foodies, usaha jualan seblak ini teh dilakoni perempuan bernama Rena Maria Soptani ini pada awal tahun 2017. Bermula sekedar iseng mengisi waktu luang, jumlah pembeli yang kian ramai akhirnya bikin jadi dia serius berdagang tuh foodies. Sekarang teh Rena harus dibantu 11 orang karyawan loh. Dalam sehari, usaha seblak milik perempuan lulusan sekolah tata boga ini bisa menjual hingga 1.000 porsi dengan omset 14 juta rupiah per hari. Wow! Foodies, ada yang antri tapi bukan nunggu sembako gratis. Waduh, ini ada apa sih ya sebenarnya? Ini ngantri banget, Bu. Ini ngantri asinan. Oh, ini asinan. Beli asinan tapi ngantri. Oh, gitu. Oh, ini bukan bansos ya? Bukan bansos ngantrinya ya? Bukan. Bukan, ngantri asinan. Enak asinan ini. Ini asinan paling enak di sini. Enak. Asinan Bogor, Betawi. Tawi. Oh, ini asinan Betawi. Iya. Ini asinan kebun kacang Yusra Foodies. Oke, kita coba. Sedap yang menyehatkan. Oke, kita coba seberapa menyehatkannya, seberapa sedapnya. Alamak, rame antri kayak begini mau beli asinan. Perlu dipertanyakan nih, emang sespesial apa sih asinan Betawi yang satu ini? Oke deh Dika, klik sampai ke saripatinya ya. Jangan kasih ampun. Kenapa asinannya paling mantap? Yang sayur ini kita untuk racikan tuanya itu lebih hot, lebih dahsyat. Lebih hot, lebih dahsyat ya Teh. Mantap. Pengen tahu seberapa hot, seberapa dahsyatnya nih. Oke, untuk menjaga kebersihan. Oke, kita coba racik aja ya, biar bisa tahu nih seberapa hot sih asinan Betawinya Yusra. Untuk jenis sayurannya cukup variatif nih foodies. Ada kol, toge, timun, selada, sawi asin. Pertama-tama, masukkan togenya dulu ya, kemudian disusul kol dan juga timunnya. Oke deh, kita lanjut yuk, kasih potongan tahu putihnya nih foodies dan juga selada. Semuanya masih fresh loh, kelihatan kan dari tampilan seladanya yang hijau mentereng kayak begini. Foodies, ini kalau selada seger nih begini nih, bukan selada tiren. Oke, lanjut ke sawi asinnya. Sawi yang ini penambah cita rasa segar banget nih dan bikin asinan kayak ada rasa kejut-kejutnya gitu. Jangan lupa biar makin gurih kita kasih taburan kacang tanah goreng, cakep. Nah, ini nih part yang penting banget dalam dunia perasinan, kerupuk foodies. Uniknya di sini kerupuk yang disajikan ada dua macam, kerupuk kuning atau kerupuk cipluk dan ada satu lagi nih, kerupuk merah. Waduh, ini kerupuknya garing masih ya kan, berarti baru nih. Kalau kerupuk minggu lalu biasanya alot kayak karet ban. Nah, kerupuk merah dan si cipluk ini nih bagian terakhir dari isian asinannya. Tinggal siram deh tuh pakai bumbu kacangnya. Ulala, bikin ngiler nggak tuh? Kita cobain dulu asinan yang saya racik sendiri. Tapi Bapak boleh nih pesenin, bikinin saya asinan buah. Siap, saya tunggu di meja. Kita coba, let's go! Nah foodies, seporsi asinan sayur dan asinan buah udah siap buat diicip-icip. Let's try it, mau? Bang, bener enak bang. Ya. Enak asinan. Bumbunya, apa ya, nggak terlalu asem. Terus bumbunya kental. Bumbunya kental. Terus togenya juga fresh banget. Ini dia nih foodies, salah satu pembeda antara asinan Yusra dengan asinan lainnya. Bumbu kacangnya tuh nggak encer, jadi berasa banget kacangnya di mulut. Dan yang penting nih, sayurannya juga fresh. Jadi ketika dikunyah, si togenya ini tuh krenyes nikmat. Air togenya langsung bercampur dengan bumbu di dalam mulut. Seger banget. Nah ini kita coba kolnya. Gue salah satu pecinta kol soalnya. Gue kalau beli nasi uduk aja, nggak pakai ayam. Nasi sama kol goreng. Kita coba kolnya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu sih lebih tepatnya irit ya Dik, bukan cuma karena suka sama kol aja. Jadi gimana nih rasa kol yang bercampur dengan bumbu kacangnya? Sedep dong. Ini mantep guys, ini beneran. Ini enak. Kesegaran sayuran emang jadi salah satu kunci kelezatan si asinan yang satu ini. Semua sayurannya fresh dicampur dengan racikan bumbu kacang pilihan. Wah, bikin makin spesial deh tuh. Nih kalau selada ini, kalau udah layu, kelihatan di ujung-ujungnya tuh udah nguncup. Ini ujung-ujungnya masih ngekril semua nih, tuh lihat loh. Nah, buat pecinta selada, kalau biasanya selada dijadiin lalapan atau salad, foodies bisa nemuin selada di dalam asinan nih. Dan yang terpenting, seladanya masih seger banget, gak ada yang layu sama sekali.
Kerupuk merah dan cipluknya juga super renyah garing gitu, menambah sensasi kriuk-kriuk di mulut. Rasa gurih dari kerupuknya juga bersatu padu dengan sayuran yang segar-segar. Kelop banget deh nih foodies. Oh iya, selain ada sayuran dan juga kerupuk, asinan sayur ini juga dilengkapi dengan potongan tahu putih ya. Ini tahunya nggak asem guys. Enak. Beneran enak. Nah, tahu ini juga jadi kuncian nih, soalnya tahu itu emang paling riskan. Rasanya bisa berubah kalau nggak pinter-pinter menjaga kualitasnya. Dari segi penyimpanan si tahu ini, kalau sampai nggak tepat tuh foodies, bisa merubah rasa tahu yang tawar jadi asem. Tapi ini tuh ya sama sekali nggak ada rasa asemnya loh. Iya, enak banget. Dan lagi-lagi bumbu kacang yang menyempurnakan semua komposisi sayuran yang tawar bikin jadi punya rasa. Ini dia nih barang yang namanya Mamma Mia Lezatos. Lazis. Ini kacangnya itu digiling terus ditambahin cabai giling dan ada katanya bumbu racikan rahasia yang diambil dari luar negeri dan dia nggak mau sebutin dari mana katanya. Ya udah, dan ini gue approve banget, rasanya luar biasa enak. Oke. Wow, apaan tuh ya kira-kira bumbu dari luar negerinya? Oke deh, asinan sayurnya udah di lambung kanan, tinggal kita masukin asinan buahnya ke lambung kiri, skuy. Kalau dari segi varian buahnya sebenarnya cukup banyak nih foodies. Ada mangga, salak, kedondong, dan juga pastinya buah yang nggak pernah ketinggalan di asinan. Yups, apalagi kalau bukan bengkoang. Kalau dari segi kuah sih sama nih dengan yang lain, warnanya merah merona dengan cabai yang dihaluskan. Tapi yang membedakan nih foodies, kuah asinan buah Yusra ini lebih kental dibanding kuah asinan buah lainnya. Kalau rasanya gimana nih? Ini enak. Bisa terlihat dari raut wajah saya bahwa masakan ini enak. Akhirnya kita cobain yuk buahnya satu persatu. Kalau dari bengkoangnya sih garing banget, tapi tingkat kematangannya pas nih foodies, nggak keras dan ukuran potongan buahnya juga pas. Jadi ketika digigit langsung hancur. Salaknya juga enak ya. Salaknya tuh kayak salak pondok deh, yang udah manis. Jadi ketemu sama kuahnya yang asem, asin, pedes, cocok banget. Nah foodies, salah satu trik membuat asinan buah yang enak ada pada pemilihan buahnya. Harus pas, harusnya nggak kematangan dan nggak mengkel juga. Jadi masih ramah banget saat dikunyah. Nah foodies, kuliner hasil akulturasi budaya Betawi dan China ini bisa jadi alternatif juga nih buat kalian yang nggak doyan sayur ataupun buah. Siapa tahu kalau makanannya dalam bentuk asinan, foodies jadi suka deh. Selain itu, asinan juga kaya akan serat, jadi baik banget untuk tubuh kita. Asalkan sambelnya jangan kebanyakan ya, pakai porsi yang pas jadinya ramah deh di perut. Foodies, kalian bisa langsung cobain juga nih asinan ini dari jam 9 pagi ya. Tapi datangnya jangan sore-sore, karena cepet juga loh ini habisnya. Wah. Foodies, ini enak banget. Ini beneran enak. Datang ke kebun kacang, langsung coba mampir di asinan Betawinya Pak Yusra. Ini baru namanya makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Oke, saya mau lanjut makan dulu ya. Nanti pesen ya, biar bapaknya makin laris. Bismillah. Nyari jajanan khas Lombok yang otentik, di mana lagi kalau bukan belusukan ke pasar? Pas banget nih kita bakal datengin pasar yang selalu padat di kota Mataram, yakni Pasar Kebon Roy. Mau nyari apapun dijamin komplit foodies. Halo Bu. Bu, ini sarapan kalau khas dari Lombok itu apa makanannya Bu? Iya. Ini namanya apa Bu? Apa? Jajang kecimon. Oke. Oke, apa namanya ini? Racun. Aku pikir racun. Rasun singkong ya Bu ya? Ini tape dari ketan. Oke, kalau gitu saya cobain satu-satu ya Bu. Aneka kue basah tersedia di sini, apalagi jajanannya nggak bakal kita temuin di daerah lain nih. Mulai dari jaje, tujak, dan poteng, jaje, tambiode, kacimol, serta masih banyak lagi. Namanya susah kayak begini, jadi bikin penasaran gak sih rasanya kayak apa? Makasih banyak ya. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Oh. Oke, foodie, sekarang aku udah beli jajanan pasar. Dan yang pasti aku penasaran pengen coba karena kayaknya enak banget buat sarapan ya.
Oke, kita coba. Habis belusukan, kita ke pasar Kebun Roek. Terus kalau mau cari minuman yang segar-segar nih foodies, bisa banget jalan ke daerah Selagala. Di sini foodies bakal nemuin es campur yang dijual pakai mobil bak. Wah, jarang-jarang kan kalau di Jakarta biasa dijual gerobakan tuh foodies. Apa yang ngebedain dari es campur lainnya? Mungkin karena rasanya toppingnya juga banyak. Toppingnya banyak. Tambah segar-segar. Oh, segar-segar. Oke, berarti ini kalau topping ini bisa pilih sendiri, bisa dicampur semuanya juga. Bisa sesuai selera pelanggan, yang penting pelanggannya senang. Asik. Ya udah kalau gitu, aku mau dong satu dong. Oh ya. Seger banget. Enak banget loh. Mbak aku boleh nggak? Kalau misalnya aku coba bikin sendiri gitu. Ya. Pelanggan senang. Bikin juga boleh. Asik. Duh, yang penting pelanggan seneng. Berarti kita juga bisa milih topping. Tapi sekarang aku requestnya adalah aku pengen bikin sendiri. Cobain ya. Dengan topping yang beragam, pertama kita bisa pilih topping berupa mutiara, jelly, cincau, kolang kali, ketan hitam, kacang hijau, dan tape. Sip, toppingnya udah. Sekarang kita siram nih pakai santan foodies. Biar rasanya maknyus, santan ini ditambah dengan es, juga kental manis dan gula merah. Wih, menggoda abis nih. Ini dia nih. Mantep ya. Bisa nih buka bisnis baru. Terus jualannya sebelah Mbak Novi. Oke, kalau gitu sekarang aku pengen cicipin hasil dari buatan aku. Jajanan khas Lombok, cek. Minuman khas Lombok, cek. Sekarang waktunya nikmatin ditemenin view Lombok. Wih, cek. Nah, yang pertama aku pengen cobain telur penyu. Eits, sebelum protes ya foodies, ini bukan telur penyu beneran kok. Karena bentuknya yang bulat-bulat makanya disebut telur penyu gitu. Jadi ini bukan telur penyu beneran loh ya, oke? Ini mungkin hampir sama kayak mochi kali ya, foodies. Dalamnya itu kayak ada kelapa, terus juga gula merah. Malah sebenarnya lebih enak kalau misalnya dikasih crunchy kacang gitu kali ya. Ini enak ya? Oh enggak, ini cuma kelapa sama gula merah doang. Terus ditaburin. Ya udah kayak mochi gitu, cuma namanya telur penyu. Manis, enak. Pas buat sarapan. Kue yang satu ini bisa dibilang perpaduan antara mochi dan klepon foodies. Tepung beras dengan aroma pandan yang berisikan gula merah dan kelapa, ini enak banget. Nah bedanya nih taburannya menggunakan tepung kayak ala-ala mochi gitu, unik banget ya. Nah, foodies selanjutnya aku makan jaje tuja dan juga jaje poteng. Wah, ini sih katanya yang paling khas dari Lombok tuh ini nih. Nah, caranya dicocol ya? Kayaknya sih dicocol. Coba kita coba ya dengan cocolan ini. Enak nih. Nggak terlalu manis. Udah gitu seger karena ada tapenya ini. Dalam bahasa Sasak yang disebut jaje tujak itu adalah singkong yang ditumbuk dan dibentuk kayak begini foodies. Menikmati jaje tujak itu biasanya dengan poteng atau tape yang berasal dari ketan. Rasa gurih, manis, dan asam bikin perpaduannya jadi unik banget deh. Selanjutnya apa ya? Ini kayaknya ini menggiurkan banget nih. Ini namanya janje tamdiode. Oh, warnanya kuning. Semanis yang tadi kah atau ini lebih gurih? Cobain. Oh, ini gurih. Kalau ini nggak manis. Ini bahan dasarnya singkong, pakai kelapa juga.
Jadi kalau misalnya foodies udah terlalu kebanyakan yang manis-manis, bisa juga dikombin sama ini nih. Emang dari warnanya kuning tuh kayaknya membuat kita kayak ini kayak makanan manis, tapi ternyata enggak. Ternyata lebih ke gurih. Meski simpel, singkong tumbuk yang ditemani parutan kelapa justru menghasilkan rasa gurih dan aroma kelapa yang endes abis. Seru banget nih warnanya. Ada kuning, hijau, terus juga ada ditaburi sama kelapa juga. Dan ini namanya kacimol. Sekarang kita cobain ya. Oke, dicocol dulu. Kalau ini sih aku bilang perpaduan antara gurih sama manis ya. Karena kan ini bahan dasarnya singkong. Terus ditaburin sama kelapa dan gula. Ini yang membuat akhirnya si kacimol ini ada manisnya. Namanya sih mirip, tapi kacimol ini nggak bisa disamain dengan cimol yang sering kita jumpai ya. Karena kacimol ini terbuat dari singkong foodies. Biar rasanya endul, kacimol ini ditaburi dengan parutan kelapa dan taburan gula pasir. Manisnya kayak kamu deh. Nah, kalau buat aku sendiri sih foodies dibandingin sama es campur yang pernah aku cobain gitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih, apalagi tadi juga kan aku dikasih kesempatan sama mbak yang cantiknya itu untuk bisa bikin sendiri gitu. Jadi toppingnya bisa sesuai dengan selera gitu. Cuman ya bedanya tuh adalah karena mungkin ini suasananya di Lombok, udah gitu menikmati pantai, itu jadi kayak es campurnya terasa lebih segar gitu rasanya. Dan aku juga tadi nuangin gulanya juga nggak terlalu banyak, jadi makanya nggak terlalu manis. Dan aku suka itu. Ini nih definisi kulineran endes yang nggak perlu pakai mahal. Setiap jajanannya foodies cuma seharga 5.000 aja. Receh dong. Tapi view-nya nggak ada receh-recehnya tuh foodies. Yes, hamparan laut biru dan deburan ombak Lombok gitu loh. Nggak ada duanya ini mah. Ini nih baru yang namanya healing. Oke deh foodies, aku masih ingin menikmati indahnya pantai di Lombok sambil menikmati makanan dan juga minuman khas Lombok. Tetap dimakan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah, pada ngantri apaan sih ini? Rame banget. Foodies ada yang tahu nggak? Ini antri apa sih? Hah? Leker Paimo? Oh alah, ternyata mas-mas dan mbak-mbak ini lagi antri jajan leker Paimo foodies. Itu tuh leker yang paling legend banget di kota Semarang. Lokasinya berada di Jalan Karanganyar nomor 3 atau persisnya di depan SMA Kolase Loyola dan juga adanya di Jalan Ki Mangun Sarkoro. Saking populernya jajanan leker ini, sampai sekarang belum ada tandingannya loh. Nah, untuk dapat mencicipi leker Paimo ini, pembeli yang datang bahkan harus antri 40 menit itu kurang lebih. Sampai 2 jam loh foodies, apalagi ketika jam sibuk. Ya ampun, gak kebayang ya. Sekilas leker Paimo ini kayaknya sama ya foodies dengan leker lain. Tapi bedanya dengan leker lain ini, rasanya cenderung manis dan tersedia 2 pilihan rasa sekaligus, yakni rasa manis dan juga rasa asin. Bahan dasar adonannya menggunakan tepung dan peralatan sederhana. Semuanya kayaknya mirip banget ya dengan leker yang udah kita kenal. Tapi nggak cuma itu loh foodies, leker Paimo ini juga punya 30 varian topping. Apa? 30? Iya 30 foodies. Wow, bejibun banget ya varian rasanya. Untuk varian manis yang bertekstur kering, jenis toppingnya tuh ada banyak. Mulai dari susu, pisang, coklat, keju, jagung manis hingga jenis topping kombinasi. Sementara buat yang suka sama rasa asin, pilihan toppingnya nih antara lain ada telur, tuna, sosis, mozzarella, kornet, sampai topping campur. Segala varian ini bisa dinikmati dengan kisaran harga dari 2.000 aja foodies sampai 35.000. Beragam isian leker di sini emang sih kayak bikin kualitasnya di atas rata-rata ya foodies. Makanya nggak sedikit pembeli yang sekali datang tuh bisa langsung borong sampai 10 porsi lah minimal sekaligus. Ajib ya. Kalau dilihat dari bahan bakunya, rasanya, dan kualitasnya tuh ya worth it sih sebenarnya. Foodies, kalian tahu nggak? Leker itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya enak, iya alias lazis.
Makanan ini merupakan adaptasi dari kue pancake pada zaman penjajahan Belanda. Jika pancake disajikan lebih lembut dan tebal, nah leker ini lebih tipis dan lebih ekonomis. Sebelum menjamur di mana-mana seperti sekarang, kue leker ini berkembang pesat di Solo, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk leker Paimo ini merupakan kreasi Pak Paimo. Sebelumnya, pria asal Blora ini merintis usahanya dengan berjualan leker keliling Semarang sejak tahun 79. Meski hanya tamatan SD, Paimo kini sudah memiliki 2 kios leker loh dan mempekerjakan 4 orang karyawan. Wah, cakep! Ini dia nih baru yang namanya makan receh. Meski menu receh, tapi rasanya jelas dong enggak recehan. Foodies, ada yang udah pernah cicipin jajanan yang dijual si Mas ini belum? Nah, buat yang belum kenal, kenalan dulu ya. Ini tuh namanya Tiwul Gatot. Kuliner tradisional ini adalah jajanan khas dari kawasan Wonogiri dan Gunung Kidul. Walau sering dianggap jajanan kelas bawah, sekarang Tiwul dan Gatot justru banyak banget digemari sama warga perkotaan. Seperti di Surabaya, Jawa Timur nih, Tiwul Gatot yang dijual Mas Kosirin ini banyak banget dicari sama pembeli foodies. Dengan sepeda motor dan rombong, lelaki asal Wonogiri, Jawa Tengah ini jualan keliling kota pahlawan Surabaya. Selain Tiwul dan Gatot, Mas Kosirin ini juga jual jajanan tradisional lainnya foodies. Bahkan pilihan jajanannya itu hingga 8 macam loh. Wah, lumayan banyak ya. Mulai dari klenting, klepon, blendung, terus juga ada serwawut, getuk, hingga ketan. Wah, lengkap banget nih. Udah gitu, Tiwul Gatot dan semua jajanan tradisional ini juga dijual receh foodies. Cukup bayar 5.000 aja, foodies udah bisa nikmatin seporsi jajanan ini. Uniknya lagi nih, semua jajanan tradisional ini dibuat sendiri loh sama Mas Kosirin. Ih, cakep ya. Biar lebih yakin, yuk kita samperin aja langsung ke rumah kos-kosannya di kawasan Manyar, Surabaya. Nah, foodies, untuk membuat tiwul, bahan dasarnya singkong yang sudah dikeringkan atau biasa disebut gaplek. Gaplek yang sudah ditumbuk, terus diayak deh tuh dan dikasih air agar menjadi tepung. Selanjutnya, tepung gaplek dikukus sampai keluar semerbak tuh aroma harumnya. Ini untuk menambah rasa, kita kasih irisan gula merah. Nah, kalau untuk pembuatan gatot, bahan dasarnya juga menggunakan gaplek foodies. Tapi gapleknya dikeringkan lebih lama hingga berjamur dan berwarna coklat kehitam-hitaman. Nah, setelah direndam semalaman, gapleknya dipotong-potong lalu dikukus bersama gula merah sampai matang foodies. Berbeda dengan tiwul, tekstur gatot lebih empuk, kenyal, dan lengket. Konon nama gatot berasal dari singkatan gagal total foodies. Ya, soalnya bahan yang dipilih ini adalah umbi singkong yang gak biasa tumbuh maksimal. Meski begitu, dalam gatot ini ada segudang kandungan manfaat baik foodies seperti asam amino, protein, dan serat yang tinggi. Untuk tiwul juga memiliki kandungan vitamin C dan B kompleks untuk mengatasi anemia. Dibanding nasi nih foodies, karbohidrat tiwul lebih rendah. Nah, pas banget kan dikonsumsi bagi yang ingin diet atau lagi kepengen turun berat badan? Yang murah, enak, terus kayak khas, makanan khas gitu loh. Yang zaman dulu kan sering kayak serawat kayak gitu. Sekarang juga langka nyarinya. By the way foodies, Mas Kosirin ini mau lanjut keliling lagi nih. Apalagi kan juga ada hotel dan perkantoran yang pesen jajanan tiwul gatot ini loh. Wah, hebat banget sih Pak. Ini dia nih baru yang namanya makan receh TOP. Biarpun menu dan harganya receh, tapi soal rasa nggak pernah recehan.